Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita sudah masuk di pertemuan kelima tentang time value of money. Nah, kita akan masuk langsung ya, time value of money itu apa? Nah, time value of money itu adalah konsep yang berdasarkan pengertiannya bahwa nilai rupiah satu, ya satu rupiah saat ini, itu mempunyai nilai lebih dari satu rupiah jika diterima 1 tahun yang akan datang atau masa yang akan datang. Mengapa konsep time value of money ini penting? Karena yang pertama, risiko pendapatan di masa mendatang itu lebih tinggi dibandingkan pendapatan saat ini. Yang kedua, ada biaya kesempatan atau opportunity cost pendapatan masa mendatang. Jadi begini maksudnya teman-teman. Time value of money ini contohnya seperti misalnya tahun ini teman-teman dapat atau tahun kemarin itu teman-teman bisa membeli bensin dengan harga 100.000 itu bisa mendapatkan 3 kotak naiknya ya, misalkan. Tetapi di masa ini ya, di sekarang itu dengan uang 100.000 beli bensin itu cuma naik 1 kotak misalnya ya. Nah, makanya konsep ini berarti Rp1 saat ini lebih berharga ya daripada, eee, nilai rupiah Rp1 di tahun yang akan datang. Atau contoh lainnya seperti ini, dulu dengan uang 1.000 kita bisa dapat 10 permen, tetapi sekarang dengan uang 1.000 kita hanya dapat 4 permen seperti itu. Maka nilai uang tersebut ya, uang tersebut jadinya dengan memperhatikan adanya inflasi dan juga opportunity cost, nilai uang tersebut berangsur apa? Berangsur berkurang seperti itu dari tahun ke tahun karena adanya risiko dan juga opportunity cost adanya inflasi. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya konsep yang berdasarkan pengertian ini adalah Rp1 saat ini mempunyai nilai yang lebih besar dari Rp1 di tahun yang akan datang. Seperti itu. Nah, time value of money ini, konsep time value of money ini dapat kita gunakan di future value dengan compounding, bunga compounding, terus juga present value dengan discounting, terus annuity, perpetuity, amortization, dan juga sinking fund. Nah, teman-teman, untuk pertemuan ini karena kita lihat di yang dijelaskan oleh Bapak, kita juga akan berfokus kepada future value dan present value saja. Dan untuk annuity, perpetuity, dan juga amortization dan sinking fund itu sudah teman-teman pelajari juga di matematika keuangan bisnis ya. Nah, kita akan berfokus di future value dan present value. Oke, selanjutnya konsep-konsep nilai waktu uang itu pada dasarnya konsep ini dibedakan menjadi dua macam teman-teman yang penting ya pada umumnya. Yang pertama itu adalah future value, nilai yang akan datang dengan compoundingnya. Sedangkan untuk present value atau nilai sekarang itu, ini masalah ya, seharusnya ini discounting. Oke, kita rubah, ini adalah discounting. Baik. Oke, selanjutnya itu adalah kita mempelajari tentang future value. Nah, future value itu adalah nilai uang di masa yang akan datang dari sejumlah uang tertentu yang dimiliki sekarang. Misalnya kita memiliki uang sekarang 1.000. Berapa sih nilai untuk di masa mendatangnya 2 tahun lagi? Misalnya, contoh, seseorang mempunyai uang 1.000, terus menabung di suatu bank yang memberikan bunga sebesar 10% per tahun. Berapa nilai tabungan setelah 1 tahun? Nah, teman-teman lihat di sini ada kata-kata berapa nilai tabungan setelah 1 tahun berikutnya. Berarti yang ditanya adalah future value, karena yang ditanya adalah masa depan, seperti itu. Nah, jawabannya bagaimana? Jika kita lihat timelinenya, ini adalah present value-nya itu adalah 1.000, dengan tingkat bunga adalah 10%. Berapa sih future value-nya? Ya, ilustrasinya seperti itu ya yang ditanyakan. Maka jawabannya adalah future value dengan 10% itu selama 1 tahun adalah 1.000 ya, 1.000 itu dikali dengan 1 ditambah 0,1 pangkat 1 ini sebenarnya. Karena pangkat 1 itu tidak apa-apa dituliskan, maka didapatkan adalah 1.100. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah jika tabungan tersebut dibiarkan selama 2 tahun, maka nilai tabungan pada akhir tahun kedua berapa? Berarti dia pangkat 2 nanti.
Nah, tapi ini dijabarkan jadi 1000 dikali dengan 1 ditambah 0,1 dikali lagi 1 ditambah 0,1. Maka akan didapatkan untuk jika soalnya itu adalah dibiarkan selama 2 tahun, didapatkan hasilnya feature value-nya adalah Rp1.210. Seperti itu ya. Nah, untuk menghitung feature value ini dapat dihitung dengan konsep bunga majemuk atau compounding. Bunga majemuk itu adalah compounding dengan asumsi bahwa bunga atau tingkat keuntungan diperoleh dari suatu investasi tidak diambil atau dikonsumsi tetapi diinvestasikan kembali. Rumus menghitung future value ini adalah future value N sama dengan present value dikali dengan 1 ditambah K pangkat N, ya teman-teman. Nah, untuk keterangannya teman-teman lihat di sini future value itu feature value periode KN ini dapat disimbolkan seperti ini. Untuk present value itu adalah nilai sekarang dari investasi awal, K adalah suku bunga yaitu compound rate, dan N adalah periode pengandaan atau compounding. Oke, jika teman-teman ada tabel bunga tersebut ya, ini bisa teman-teman lihat di mata kuliah sebelumnya itu MKB, teman-teman pasti sudah belajar. Itu ada di tabel A3, itu teman-teman lihat saja kalau seandainya punya tabel itu. Tapi kalau seandainya teman-teman manual, itu dapat teman-teman gunakan rumus yang ini saja. Ya, rumus future value sama dengan present value dikali dengan 1 ditambah K dipangkatkan N. Oke. Jika seandainya periode compounding itu bukan tahunan, tetapi semesteran, atau bulanan, atau triwulan, atau caturwulan, ya, atau lebih deh dari misalnya dia itu bunganya itu periodenya itu misalnya per semester, berarti itu adalah pembayarannya dalam setahun itu adalah 2 kali dalam setahun. Kalau seandainya dia adalah semesteran, berarti kalau misalnya dia per bulan berarti ada 12 kali dalam 1 tahun. Kalau dia adalah triwulan, triwulan adalah 3 bulan, berarti per 3 bulan, berarti ada 4 kali pembayaran dalam 1 tahun, seperti itu. Ya. Jadi kalau seandainya seperti itu, maka rumusnya future value-nya itu adalah future value sama dengan present value dikali dengan 1 ditambah K nominal per M dipangkatkan dengan M dikali N. M ini apa? M adalah berapa kali bunga dibayarkan dalam 1 tahun. Misalnya per semester berarti ada 2. N-nya berapa periode ini dalam setahunnya itu misalnya ada 5 tahun, berarti 2 dikali 5. Seperti itu ya teman-teman. Agar lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Nah, seseorang mempunyai uang sebesar 1.000, menabung di satu bank yang memberikan bunga 10% yang dibayarkan setiap bulan. Ingat setiap bulan. Berapa nilai tabungan setelah 1 tahun? 1 tahun, terus dibayarkan setiap bulanan. Berarti kalau dalam bulanan untuk 1 tahunnya itu ada 12 bulan. Maka yang diketahui adalah present value-nya 1.000, K-nya adalah 10% ya, 10%, N-nya 1 tahun, M-nya 12 kali, maka 1 dikali 12. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus future value adalah 1.000 dikali dengan 1 ditambah nominalnya tadi, 0,1 ya, per 12 ya, dipangkatkan dengan 1 dikali 12. Maka kita dapatkan di sini hasilnya adalah Rp1.004,71. Seperti itu, teman-teman. Setelah kita mengetahui tentang future value tahunan dan juga periodenya itu bukan tahunan, maka kita akan lanjut ke present value. Nah, present value itu adalah nilai sekarang dari sejumlah uang tertentu yang akan diterima di masa yang akan datang. Yang dipakai adalah discounting, yaitu adalah proses pencarian nilai sekarang dari suatu atau serangkaian penerimaan atau arus kas pada masa mendatang. Perhitungan present value ini sering diistilahkan dengan arus kas diskonto atau discounted cash flow atau DCF. Nah, dan tingkat bunganya itu atau K dikenal dengan istilah tingkat diskonto, discount rate. Seperti itu. Jadi ingat teman-teman kalau future value adalah compounding, sedangkan present value adalah discount rate. Nah, untuk menghitung present value itu tinggal kita rumusnya itu adalah turunan dari future value, sehingga present value adalah future value ya dikali dengan 1 per 1 ditambah K dipangkatkan N.
Jika teman-teman ada tabelnya, itu teman-teman bisa menggunakan rumus present value itu sama dengan future value. Lihat saja di tabelnya itu. Oke, karena kita sekarang fokus kepada cara manual, maka teman-teman bisa lihat di sini di contoh soal dengan menggunakan rumus yang ini ya teman-teman ya, yang ini. Oke, kita contoh soalnya itu adalah perusahaan ditawari pinjaman oleh bank sebesar 10 juta untuk membiayai sebuah proyek yang akan dilakukan 5 tahun yang akan datang. Jadi 10 juta ini untuk 5 tahun yang akan datang ya. Berarti ini adalah future value-nya. 5 tahun yang akan datang itu berarti N-nya. Nah, uang tersebut akan diterima oleh perusahaan ketika proyek akan dijalankan. Berapa nilai sekarang dari pinjaman tersebut jika diasumsikan suku bunganya adalah 10%? Maka dengan rumus ini ya teman-teman, maka teman-teman dapat masukkan nilainya, future value kan ini diketahui 10 juta, terus ini satu tetap 1, K-nya karena K-nya adalah suku bunganya 10%, ya, didiscounted rate kan menjadi 0,1, dan N-nya adalah 5 tahun, berarti ini adalah 5. Maka setelah teman-teman cari, maka akan didapatkan 6.209.213,23 rupiah. Ya, ingat kalau mencari seperti ini, berarti teman-teman yang harus teman-teman cari adalah ini terlebih dahulu ditambahkan, terus dipangkatkan dengan 5. Setelah itu hasil dari ini, ya, ini nanti 10 juta ini akan dibagi dengan hasil yang telah teman-teman cari itu, maka akan didapatkan hasil ini. Baik. Nah, ini adalah ketika teman-teman itu dilakukan per tahun. Kalau seandainya dilakukan dalam 1 tahun itu lebih dari 1 kali. Bagaimana caranya? Yaitu teman-teman rumusnya ini tinggal dibalikan saja ya, diturunkan lagi. Jadi K ini dipangkatkan lagi ya, nominal per M dipangkatkan dengan M kali N. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat teman-teman, jika teman-teman dijanjikan mendapat uang sebesar 500.000 pada waktu 1 tahun yang akan datang, dengan asumsi bunganya itu 2% per tahun yang dibiarkan bulanan. Berapa nilai sekarang dari uang yang dijanjikan? Ya, berapa nilai sekarang dari uang yang dijanjikan? Maka teman-teman bisa mencarinya itu. Sebelumnya itu teman-teman lihat dulu, catat dulu apa yang diketahui. Future value itu adalah 500.000. Nih, 500.000. Selanjutnya I-nya adalah 2% per tahun. N-nya adalah 1 tahun, sedangkan M-nya itu dibayarkan per bulan, maka 12. Maka present value-nya adalah 500.000 dibagi dengan 1 ditambah, ya, 1 ditambah dengan 0,02. Nah, dibagi dengan 12. Kenapa dibagi 12? Karena dia adalah per bulan, maka dibagi 12 untuk bunganya yang 2%. Nanti di dalam kurung dipangkatkan dengan 1 dikali 12 juga. Nah, karena ini kan udah dibagi 12, ini harus disamakan, ini harus dikali 12. Oke, maka didapatkan hasilnya present value-nya adalah 490.107,496 rupiah. Nah, seperti itu teman-teman untuk present value dan juga future value-nya. Untuk anuitas dan anuitas itu juga ada anuitasnya itu future value dan juga present value annuity. Annuity itu apa? Annuity adalah serangkaian pembayaran yang jumlahnya tetap selama beberapa periode atau tahunan. Kalau anuitas biasa itu dinamakan ordinary annuity jika pembayarannya itu dilakukan setiap akhir periode. Namun kalau seandainya pembayaran itu dilakukan pada awal periode, maka dinamakan annuity due. Nah, ini kita pelajari sepintas saja ya teman-teman. Selanjutnya itu juga teman-teman ada yang dinamakan dengan uh, perpetuity. Nah, perpetuity ini lebih mudah lagi rumusnya, teman-teman. Perpetuity ini adalah anuitas yang berlangsung selama periode waktu tak terhingga. Sehingga pembayaran PMT ini dari suatu perpetuity ini adalah tak terhingga jumlahnya. Rumus untuk menghitung present value suatu perpetuity ini adalah seperti ini. PMT dibagi dengan K. Apa itu? Contohnya seperti ini. Seorang pengarang buku biasanya menerima royalti karangannya sebesar Rp 1 juta per tahun.
Diasumsikan penerimaan ini tetap dan berlangsung terus-menerus hingga turun-temurun. Berapa present value dari royalti buku tersebut? Jika opportunity cost si pengarang tersebut adalah 10% dan tidak berubah, maka teman-teman tinggal membaginya saja dengan berapa yang didapatkan, ya. 1 juta dibagi dengan 0,1, ya. Kita lihat di sini ini 1 juta dibagi dengan opportunity cost-nya itu adalah 10% atau 0,1. Maka didapatkan present value-nya adalah 10 juta rupiah. Oke, selanjutnya hutang yang teramortisasi itu adalah hutang yang dibayarkan kembali dalam jumlah yang sama secara periodik dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya itu adalah nanti juga teman-teman bisa belajar tentang sinking fund, itu sudah belajar juga di manajemen matematika keuangan bisnis. Jadi kita berfokus ke future value dan juga present value. Ya teman-teman, seperti itu konsep dari time value of money. Nanti untuk tugasnya akan saya share di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.